Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan NIM B2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume mata kuliah Psikohistoteknologi yang diampu oleh Bu Aini SSI MSI. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan preparat. Pertama yaitu fiksasi. Fiksasi adalah suatu metode untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Tujuannya yaitu pertama menjaga struktur dan komponen kimiawi, kedua pencegahan kerusakan dan kematian, ketiga mengeraskan sel dan jaringan, keempat pemadatan, kelima efek pewarnaan, keenam menempelkan sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi yaitu pertama suhu atau temperatur, kedua penetrasi larutan, waktu yang dibutuhkan untuk cairan masuk ke dalam jaringan, ketiga dimensi spesimen atau waktu jaringan terfiksasi, keempat rasio volume terhadap spesimen atau penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi, kelima tingkat keasaman pH. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel yaitu 6,8 sampai 7,2. Larutan fiksasi dibagi menjadi dua, yaitu larutan fiksasi sediaan histologik yaitu formalin. Formalin mengandung sekitar 10% metanol yang ditambahkan oleh produsen untuk menghambat pembentukan polimer yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu larutan Bowen. Larutan Bowen sendiri berisi 10% formaldehid, 25% formalin, asam asetat 0,9 m dan 0,04 m asam pikrat yang dilarutkan dalam air. Selanjutnya, fiksasi sediaan histologik. Pertama, fiksasi basah. Fiksasi basah merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan histologi masih dalam kondisi basah atau lembab. Kedua yaitu fiksasi coating. Fiksasi ini dilakukan dengan memberikan aerosol atau penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode berbasis cairan. Yang ketiga yaitu fiksasi kering. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di udara terbuka atau udara kering. Yang keempat yaitu fiksasi khusus. Tahapan selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Spesimen diproses menggunakan reagen dengan konsentrasi meningkat. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Macam-macam cairan dehidrasi yaitu etanol, C2H5OH, aseton, metanol, isoprofil alkohol, butil alkohol atau butanol. Tahapan selanjutnya itu pembeningan atau clearing. Reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Agen pembening harus memiliki kemampuan penetrasi jaringan yang cepat. Penghapusan agen dehidrasi cepat, mudah digantikan oleh agen infiltrasi, menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifat mudah terbakar yang rendah, toksisitas rendah dan murah. Macam-macam reagen pembening yaitu silol, toluen, kloroform, silol substitutus, citrus fruit oil atau reagen limonin. Tahapan selanjutnya yaitu dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan proses pengurangan atau penghilangan garam kalsium dalam jaringan yang mengandung banyak garam kalsium baik secara normal maupun patologis. Prinsip dasar dekalsifikasi yaitu pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikasi bebas dari kalsium bebas. Pengurangan atau penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan listrik arus. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi yaitu pertama ketebalan tulang, kedua kerapatan atau densitas tulang, ketiga suhu, keempat agitasi, kelima tekanan atau vakum, keenam volume larutan.
Pembagian larutan dekalsifikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang didasarkan pada asam mineral kuat. Biasanya dipakai asam nitrit, Parenyes, asam klorida atau HCl, larutan von Ebners. Yang kedua yang didasarkan pada asam organik lemah. Pertama yaitu asam format, kedua Evan dan Krajian, Christensen, keempat Gooding and Stewart. Yang ketiga yaitu larutan silating. Biasanya dipakai netral EDTA atau larutan EDTA. Tahapan selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi merupakan suatu proses yang memasukkan bakteri atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembening dengan tingkat kelarutannya. Parafin adalah filtrat yang paling banyak digunakan untuk infiltrasi dan embedding. Reagen infiltrasi biasanya digunakan lilin parafin. Lilin parafin ini adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Tahapan selanjutnya yaitu pemotongan blok atau cutting. Cutting merupakan proses pemotongan blok parafin yang berisi jaringan. Alat yang digunakan yaitu mikrotom, sehingga menjadi lebaran pita-pita jaringan yang saling bergandengan atau saling menyambung. Mikrotom adalah alat yang dilengkapi dengan pisau yang tajam. Hasil pemotongan blok parafin dimasukkan ke dalam water bath yang berisi air dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Selanjutnya pita diambil menggunakan objek gelas dengan tujuan merekatkan jaringan pada objek gelas agar tidak lepas pada tahap pengecetan. Yang perlu diperhatikan saat pemotongan yaitu meja tempat mikrotom harus stabil, pisau harus tajam, posisi pisau harus stabil, pisau harus cocok dengan mikrotom. Selanjutnya yaitu pewarnaan. Pewarnaan jaringan sangat diperlukan untuk mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pemotongan jaringan. Pewarnaan dapat memperlihatkan struktur dan morfologi jaringan, keberadaan dan prevalensi sel-sel jaringan tersebut. Biasanya digunakan pewarnaan He atau hematoksilin eosin. Pewarnaan He yaitu didasarkan pada prinsip sederhana yaitu sifat asam basa dari larutan yang kemudian akan berikatan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam atau basa, sehingga terjadi ikatan antara molekul zat warna dengan komponen jaringan. Yang pertama yaitu pewarnaan hematoksilin. Pewarnaan hematoksilin memiliki prinsip yaitu hematoksilin akan mengikat inti. Hematoksilin merupakan pewarnaan yang bersifat basa sehingga hematoksilin dapat mewarnai unsur basofilik jaringan. Macam-macam hematoksilin yaitu hematoksilin Ehrlich, hematoksilin Mayer, hematoksilin Harris, hematoksilin Cole, hematoksilin Karazi, hematoksilin Gill, hematoksilin Delafield. Diferensiasi. Proses lainnya dalam pewarnaan He adalah diferensiasi. Diferensiasi ini adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Bluing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen bluing bersifat basa dengan kisaran pH 7,5 sampai 9,0. Selanjutnya yaitu pewarnaan eosin. Eosin adalah pewarnaan sintetis yang termasuk golongan xanthan. Eosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin adalah counterstain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan oranye. Hasilnya yaitu nukleus berwarna biru atau hitam, sitoplasma berwarna nuansa pink, serat otot berwarna pink lebih gelap, sel darah merah berwarna oranye atau merah, fibrin berwarna pink gelap. Struktur dan substansi selain nukleus mungkin akan terwarnai oleh hematoksilin seperti hifa jamur dan endapan kalsium yang seringkali berwarna hitam atau biru. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.